Oke, terima kasih Bu Nat. Mungkin kita langsung aja masuk ke acara diskusi santai sore kita hari ini dengan Pak David yang akan membawakan materinya. Silakan Pak David. Ya, terima kasih Bu Yohana. Ibu-ibu semua ya, saya jadi serem dilihatin. Ada kok bapak-bapaknya Pak, banyak. Bapak GR amat dilihatin. Lah emang pada ngeliatin saya. Ngeliatin layar juga. Iya, GR banget ya Kak. Baru ditutupin gitu. Tuh ngeliatin Pak Rife tuh kita. Baik, Bapak Ibu, saya mau tanya nih ya. Baik, boleh jawab langsung atau mau di chat misalnya boleh gitu ya. Hal didikan apa, gitu ya, hal didikan apa yang waktu Bapak Ibu waktu masih kecil dapatkan dari orang tua yang berbeda sekali dengan pada saat Bapak dan Ibu mendidik anak yang sekarang gitu ya. Hal apa yang paling beda? Sangat bedanya di mana gitu? Misalnya contoh gitu ya. Pada zaman saya dulu dipecut pakai rantai dan sebagainya itu biasa gitu ya, itu jadi hal yang biasa. Tetapi zaman sekarang saya laporin KPAI kalau ada yang kayak gitu kan, itu kan seperti itu contoh aja yang kepikiran aja. Nah, apa yang paling beda? Pelukan. Tua saya otoriter, saya demokratis, bukan demokrat ya, tapi ya dibiarin belajar sendiri. Dibiarin itu Pak Rife waktu pas diajarin atau mengajarkan, Pak? Oh, kayaknya sih kalau kami bisa katakanlah juara begitu ya, juara di kelas begitu, itu bukan karena memang Bapak atau Ibu mendampingin kita waktu belajar, waktu ujian, udah belajar aja kita sendiri gitu loh. Oke. Nah sekarang kita nggak melakukan itu kan, kita mendampingi anak-anak kita gitu loh. Jadi anugerah aja, ternyata bisa lulus, bisa dapat ranking misalnya. Ya itu bukan gara-gara mereka ngajarin. Oke. Dulu tidak ada pelukan, sekarang dengan anak-anak ada pelukan. Ini saya malah mikirnya nih Tionghoa totok banget ini kalau kayak gini nih. Betul Pak. Tionghoa totok kayak begitu banget. Jadi kalau kita bisa lihat ada sebuah perbedaan yang paling simpel gitu ya. Jadi bahwa ada beberapa hal yang biasanya kita dapatkan dari dari orang tua yang kita bisa berbeda gitu ya. Nah ini ada banyak lagi masih. Dulu saya kalau nggak bisa jawab matematika kena punggul penggaris di tangan. Kalau sekarang nggak tega. Oh saya kira ditambah lagi, gitu ya. Sama ortu dulu susah bilang nggak mau. Dulu orang tua diktator. Ini curhatan hati para ibu-ibu. Sekarang anak jadi di apa tuh tadi? Dialmin. Nah, gitu ya. Jadi ada banyak perubahan-perubahan yang terjadi dalam gaya mendidik. Saya juga merasakan gitu ya. Lalu saya simpel aja, saya juga masih ingat kalau masalah tentang ilmu pengetahuan apalagi ilmu kedokteran sekarang mungkin bisa lebih maju. Dulu nggak tahu Bapak dan Ibu masih merasakan nggak melihat ada anak yang umur 1 bulan atau 3 bulan masih sudah dikasih makan pisang yang itu tuh yang diserut-serut ya. Sekarang kan nggak bisa kan dikasih makan pisang gitu ya. Ilmu kedokteran kan bertambah dinamis dan yang lainnya. Nah oleh karena itu saya mau sharing dulu gitu ya, sebelumnya ada nih mau dulu belajar di depan TPI, sekarang belajar depan YouTube. Oh TPI, Televisi Pendidikan Indonesia. Aduh, itu masih ada apa ya? Dulu kita takut sama ortu, kita sekarang bisa diskusi. Oke. Nah, saya akan sharing screen dulu, gitu ya. Jadi, sebentar. HP-nya Amala loh ini.
Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oke. Wah, lagi unstable ya. Sebentar. Oke. Kalau kita mau bicarakan tentang parenting gitu ya, yang harus kita buat konsep terlebih dahulu, yang harus ada dalam diri kita dulu adalah bagaimana kita harus setuju dulu terlebih dahulu dengan kita sendiri bahwa kita harus menjadi manusia pembelajar gitu ya. Kenapa? Karena yang namanya jadi orang tua itu nggak ada mata kuliahnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu belajar jadi orang tua itu kan otodidak, atau setidaknya paling hanya mengingat dulu orang tua. Jangan-jangan mungkin apa yang kita ajarkan ke anak mungkin juga salah satunya adalah warisan, baik yang positif ataupun juga mungkin saya akan katakan baik yang negatif, yang warisan yang negatif, gitu ya, yang kita akan didik kepada anak-anak. Oleh karena itu paham kita pada saat inilah bahwa kita harus menjadi manusia pembelajar terlebih dahulu. Kita belajar menjadi orang tua itu tidak akan harus menggali lebih baik lagi ke depannya. Bagaimana kita menghadapi anak-anak saya, kalau anak saya bilang tuh udah mulai masukkan tahap alfa gitu ya, generasi alfa. Sedangkan mungkin antara Bapak dan Ibu ada yang SD atau yang mulai SMP masuk, itu bukan generasi milenial lagi. Generasi milenial itu dari saya sampai umur tahun 96. Tetapi 96 ke bawah itu adalah salah satu udah mulai ada sebutannya namanya generasi zilenial. Gitu ya. Generasi Z, tapi supaya mereka sama jadi generasi zilenial, generasi yang kalau saya bilang itu juga sangat berbeda dengan generasi milenial, generasi Y. Oleh karena itu, maka akan ada pembelajaran terus-menerus tentang bagaimana kita bisa mendidik anak. Belajar bersama-sama, dan saya juga harus belajar bersama-sama mendidik anak menjadi anak yang lebih baik lagi, gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya sebelum itu saya stop share dulu, gitu ya. Sharing, kita boleh sharing dulu di sini. Menurut Bapak dan Ibu, bukan hanya Bapak dan Ibu saja gitu ya, apakah anak remaja Bapak dan Ibu sekarang itu betah berlama-lama duduk dengan Bapak dan Ibu? Enggak. Enggak, Pak. Kenapa enggak? Takut Coba, diomelin kayaknya, Pak. Kalau umur 3 tahun gitu ya, 4 tahun, 5 tahun, itu anak ya saya masih ngeliat Amala dan sama dia gitu, itu kalau nggak ada saya tuh ketakutan, dia pengen ngobrol cerita gitu ya, banyak hal yang dia mau ceritakan. Tapi kadang-kadang kita nanti dulu, nanti papa lagi kerja, lebih banyak sih papa lagi rapat gitu ya, jadi nanti dulu, nanti dan sebagainya. Nah bayangkan sekarang gitu ya, apa betah duduk berlama-lama. Bukan masalah kesibukan juga, bukan tentang masalah kesibukan. Kalau duduk gitu, misalnya dalam satu waktu, kan nggak harus ada belajar terus dong, gitu ya. Satu waktu anak Bapak dan Ibu yang remaja itu betah nggak duduk berlama-lama, setidaknya dengan Bapak nih yang paling kalau Mama mungkin masih nggak semuanya sih ya, tetapi hampir sebagian besar kalau saya lihat Mama masih oke. Tetapi kalau yang Bapak nih, Bapak-bapak, anak remaja perempuan deket nggak dengan Bapak dan Ibu? Atau yang laki-laki, anak remaja lelaki gitu ya, anak Bapak dan Ibu deket nggak? Kalau betah nggak duduk lama-lama ngobrol? Kalau udah remaja enggak, Pak. Kenapa, Bu? Udah nggak ada betah. Kalau saya lihat tuh anak remaja seperti punya dunia yang menurut dia tuh semua harus cepat gitu ya. In one click dia udah dapat jawaban gitu. Jadi kalau dia bertanya, kita penuturannya panjang lebar sambil kita mikir juga sebenarnya ada jawaban gitu. Wah, udah hilang, Pak. Hilang. Lebih cepat nyari di Google katanya. Kalah sama Google ya. Salah satunya gitu ya, salah satu yang saya baca buku gitu ya, salah satu baca buku, kenapa anak remaja Bapak dan Ibu itu nggak betah gitu ya. Saya nggak bilang semuanya, mungkin ada aja yang betah. Oleh karena itu mungkin yang betah, yang bisa lama, yang ngobrol bisa sampai 1 jam 2 jam,
silakan bisa cerita gitu ya. Jadi jangan yang cuma nggak betah, tetapi mungkin ada dari Bapak dan Ibu yang ternyata ngobrolnya tuh udah kayak hopeng gitu ya, udah benar-benar kayak temen. Nah ini mungkin bisa cerita gitu. Kalau ada yang mau cerita silakan, kita bisa sama-sama sharing bareng gitu ya. Nah salah satu yang saya baca buku Bapak dan Ibu, anak remaja atau anak yang sudah mulai SMP SMA, saya nggak ambil SD atau TK karena pasti dia masih akan lebih dekat dengan kita. Nah tapi kalau udah mulai remaja, SMP, SMA, kenapa kita ya saya juga ngerasain sih ya, males ngobrol duduk dengan papi saya gitu ya atau mami saya karena kita seringkali overdosis. Yang tadi Ibu Kinli bilang, dia baru nanya A, kita ngasih nasihat itu udah kayak satu buku KUHP. Ya. Belum. Lalu setiap dia cerita, kita sudah ngekat, lalu kita akan berikan nasihat. Bahkan yang terjadi adalah kalau anak-anak datang bersama dengan kita duduk, yang sering terjadi monolog atau dialog. Nah itu. Nah sama seperti Bapak dan Ibu, kalau misalnya masih punya papa dan mama gitu ya, misalnya ya, saya maaf ya kalau sudah tidak ada, misalnya yang masih punya papa mama, ngobrol, mamanya ngoceh terus. Dari 2 jam, 3 jam, 4 jam cerita gitu ya, memberikan nasihat tentang bagaimana mendidik cucunya. Responnya Bapak Ibu bagaimana? Setiap hari, setiap ketemu di situ ngobrolnya tentang itu, nasihatnya seperti itu. Lama-lama Bapak dan Ibu datang ke rumah mama itu cuma nyampe selesai 10 menit, 15 menit keluar. Kenapa? Itu dia, overdosis. Overdosis yang disebutnya overdosis nasihat, karena seringkali kita menjadi monolog dan bukan dialog. Nah, saya share screen lagi gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu, tanpa sadar ya saya juga mulai merasakan gitu. Jadi saya mulai merasakan bahwa kalau ngobrol dengan Amala sama dia itu yang seringkali terjadi ya nasihat, ngobrol. Kesannya kita memang yang paling luar biasa dan yang lainnya. Nah, ini nanti kita akan dijelaskan tentang pola-pola asuh, bagaimana kita bisa memberikan pola pengasuhan yang baik, terkhususnya kepada anak-anak kita. Ya, nah ini yang tersebut tadi kita seringkali overdosis nasihat atau hanya melakukan monolog dan bukan dialog. Menurut Rizky Lisa Bunda Putri, seorang psikolog, perilaku sosial anak dapat dilihat dari yang pertama kerjasama, kedua tolong menolong, ketiga, cara menghormati, dan 4, cara mereka berbagi. Dan bagaimana mereka bisa kita lihat seperti ini? Interaksi mereka dengan orang tua. Karena interaksi mereka dengan orang tua akan terlihat, gitu ya. Jadi akan terlihat dalam lingkungan pada saat dia di luar. Cici saya, gitu, cici saya waktu itu tanya ke saya, si Amala itu sudah diatur ya, diatur makannya jam berapa, tidurnya jam berapa. Saya bilang nggak diatur, tapi dibuat pola seperti itu, gitu ya. Kenapa? Karena waktu nginep di rumah cici saya, Amala itu jam 7 pagi udah bangun, minta makan, gitu ya. Jam 7 pagi minta makan dan mandi. Jam 12 dia minta makan lagi, jam 5 sore dia minta mandi lagi, gitu ya. Jadi polanya seperti itu dan sudah menjadi kebiasaan dan terlihat di luar. Bandingkan dengan keponakan saya nggak bilang itu salah dan benar gitu ya. Ini kita bicarakan tentang interaksi di dalam keluarga. Keponakan saya kalau nginep di sini jam 11 siang itu baru mandi. Makannya nggak tahu kapan. Saya mesti ditanya dulu baru dia bilang mau makan. Kalau nggak bakal dia jawab. Nah ini perbedaan perilaku sosial anak dapat dilihat dari kerjasama, tolong menolong, cara mereka menghormati dan cara mereka berbagi di dalam interaksi mereka dengan teman sebaya mereka. Dan kita bisa lihat bahwa ini berhubungan dengan keluarga, pola asuh di dalam keluarga. Nah, Bapak dan Ibu, dasar pola asuh anak dan penerapannya. Kita tahu bahwa tidak ada anak yang bodoh, gitu ya. Semua memiliki kecerdasan berdasarkan jenisnya, yaitu linguistik, logika, visual, spesial, dan sebagainya. Banyak hal, dan bisa kelihatan. Saya tuh tanpa sadar, saya bisa main gitar, tetapi
tidak sampai yang kayak wah luar biasa seperti itu yang sampai handal. Nah, seringkali menjadi keinginan saya, oh anak saya tuh pengennya kalau bisa dia bisa main musik. Nggak salah, tidak salah, gitu ya. Tetapi pada saat saya melihat perkembangan anak saya dan dia senang bermain dengan gambar, dengan mewarnai, dan dia itu bisa 1 jam, bisa lama sekali untuk gambar, saya bilang ini mungkin bakatnya, kehandalannya, bukan karena keinginan saya. Saya malah kayak mikir, oh setelah ini kami mau lesin dia gambar, entah di mana gitu ya, setelah COVID nanti mungkin. Nah, pola asuh anak dan penerapannya hindari menyebut anak dengan sebutan negatif. Ada beberapa anak-anak kecil gitu ya. Tadi anak saya itu jadi ada adik saya gitu ya. Nah, adik saya itu punya suami. Suaminya ya gemuk gitu ya. Saya gemuk. Tanpa sadar dia bilang begini, kok itu si Amala tadi kemarin pada saat lagi kebincang tiba-tiba itu ada om babi gitu ya. Saya langsung kaget, ini saya nggak pernah ngajarin. Saya nggak pernah ngatain orang babi gitu ya, dan yang lainnya. Nah, ini dapat dari mana? Nah, akhirnya ditanya, dia cerita, dan yang lainnya, baru saya bilang, kamu harus minta maaf. Pola-pola yang seringkali memang kadang-kadang negatif, dari luar seringkali yang tidak kita ajarkan, yang negatif bisa terjadi gitu ya. Oleh karena itu, jangan langsung katakan bahwa saya bersyukur, karena kejadian itu baru tadi, dan saya lagi pelajari tentang parenting ini, beberapa buku saya baca, dan akhirnya saya bilang, ya sudah mau tidak mau ngobrol terlebih dahulu, jangan langsung dimarahin, kamu itu gimana sih ngomongnya dan sebagainya. Ya biasa kan kita gitu ya, kalau sudah spanning dan sebagainya, emosi, akhirnya anak kita bentak. Nah, hindari menyebut anak dengan sebutan negatif. Orang tua lah yang bertanggung jawab membentuk dan mempengaruhi karakter anak. Ingat sekali lagi, apa yang terlihat di luar anak Bapak dan Ibu itu adalah cerminan interaksi antara Bapak dan Ibu dengan anak. Dan setiap anak memiliki kemampuan memproses informasi berbeda-beda. Kita tahu, ini secara teori mungkin kita tahu gitu ya. Setiap usaha anak juga pantas diapresiasi. Diapresiasi. Kenapa Bapak dan Ibu? Ada sebuah budaya gitu ya. Saya karena budaya Tionghoa gitu ya, saya tahu gitu ya, di dalam budaya Tionghoa yang totok, apresiasi itu hampir tidak pernah dilakukan. Kenapa? Karena itu memang harus kamu lakukan. Apresiasi, pujian itu, jangan harap, gitu ya. Jangan harap ada. Pujian itu sesuatu hal yang hampir dikatakan mustahil terjadi. Dibilang katakan, kamu David luar biasa, anak saya memang hebat, pintar dan sebagainya. Tetapi dia akan melakukan pujian itu di belakang kita biasanya. Cara budayanya berbeda-beda, gitu ya. Tetapi dalam pembelajaran dalam dunia modern pada saat ini, itu zaman dulu, sekarang seperti dikatakan bahwa kita harus mengapresiasi, tetapi kita harus lihat apresiasinya seperti apa. Nanti akan ada pola asuhnya, berapa pola asuh, jangan sampai kita terjebak dalam pola asuh yang permisif juga. Nah, orang tua seperti kita semua bertugas membimbing anak, memiliki hak memutuskan apa yang terbaik untuknya. Kenapa Bapak dan Ibu saya katakan bahwa kita anak kita memutuskan apa yang terbaik untuk dirinya. Bukan kita yang memutuskan. Setelah SMA atau kuliah gitu ya. Kenapa? Karena Bapak dan Ibu umur 30 tahun, misalnya yang waktu pada saat umur 30 tahun nih, yang ibu-ibu misalnya diundang ke nikahan. Milih baju sendiri atau tanya mama? Kebanyakan. Milih baju sendiri atau tanya orang tua? Misalnya mau ke kondangan, milih baju sendiri atau ke orang tua? Nanya sampai telepon. Milih sendiri, Pak. Kadang milih sendiri, kadang tanya, Pak. Paling banyak? Milih sendiri sepertinya, Pak. Teman saya itu setiap mau ke kondangan pasti akan nanya ke orang tua. Teman saya ada. Tanya orang tua, mana yang baik? Sampai necklace-nya, sampai cincinnya, sampai make up-nya, dan yang lain. Itu saya ngeliat, pertama masih ya biasalah, tetapi hampir setiap kondangan dia tanya seperti itu. Pas mau beli baju
gitu ya, sama sepatu. Waktu itu beberapa kali kami jalan gitu ya. Jadi dia sampai foto lalu kirim ke mamanya, nanya ini bagus atau enggak. Saya sampai bilang gini sama teman saya, emang lu nggak bisa milih sendiri apa ya? Mesti sampai itu, ya enggak, kalau enggak nanti mama gua ini ngoceh dan sebagainya, mendingan dia pilih lah. Ini bisa terjadi Bapak dan Ibu. Saya bilang, saya kira itu enggak, ternyata ada orang-orang seperti itu, gitu ya. Segala sesuatunya diatur dan tanpa sadar orang tua selalu mengambil peran bahwa dirinya lebih tahu segalanya dibandingkan anak-anak kita. Padahal ya itu dia, dengan kemajuan Google dan sebagainya malah mungkin kita lebih tertinggal dibandingkan orang lain. Anak-anak kita, maaf gitu ya. Nah, sekarang dengan millennial parenting, atau saya akan katakan ya milenial mungkin di saya gitu ya, gaya mendikte anak ditinggalkan, sudah mulai ditinggalkan. Makanya tadi ada jawaban-jawaban yang dulu diktator dan sebagainya, tanpa sadar kita tahu bahwa hal itu nggak benar, lalu kita coba lakukan ini dengan yang namanya kolaborasi dengan anak. Nah, ini salah satunya, ini ambilnya memang di Amerika Serikat gitu ya. Nah, bagi baby boomers, tidak membagikan foto anak di medsos itu suatu hal yang penting, gitu ya. Tetapi kalau milenial, jangankan, lahir aja udah masuk Instagram, gitu ya. Lahir aja udah masuk Instagram. Jadi jangan berharap dia nggak bakal bagian foto anak. Bahkan punya akun. Bahkan kalau kita tahu beberapa artis di Indonesia, gitu ya, itu jadi publik, gitu ya. Ya hidup bersama si A, si X ini. Wah, lihat deh si X ini makannya bakmi goreng. Ya saya bilang, aduh, sampai kan seperti itu kan, segala sesuatu. Terus nama anak unik itu penting bagi orang-orang milenial. Dan saya akui, cari nama anak milenial sekarang di kota wisata yang memberikan nama anaknya Agus, Budi. Ada? Atau yang namanya sekarang tuh susah namanya ya. Kalau zamannya cici saya tuh masih yang namanya Kayla. Kayla itu banyak sekali kan. Kayla. Terus ada zaman mulai mungkin Jepang, ada yang Kenichi gitu ya. Terus sekarang mungkin yang Korea mungkin. Pokoknya ada Kim, asal jangan Kim Jong Un aja. Nama anak unik menjadi penting. Dan biasanya itu yang paling susah nanti pendetanya. Nah, pendetanya kalau mau baptisin anak itu, aduh susahnya luar biasa. Ini sampai mau nanya, Bu, ini nama anaknya gimana? Coba sebutin, gitu ya. Ini millennial parenting, pola asuhnya akan berbeda. Jadi Bapak dan Ibu nanti, kalau seandainya Bapak dan Ibu kalau anaknya sudah menikah nanti, entah kapan anaknya menikah, bahwa kita akan melihat gaya yang berbeda, pola asuhnya dengan diri kita. Nah, ada pola asuh pada anak. Nah, saya mau ajak Bapak dan Ibu untuk nonton, gitu ya, nonton saja dari psikolog. Jadi tidak harus saya yang jelaskan. Sebentar ya. Halo semua, di video kali ini kita akan membahas. Nah, kalau yang tadi disebutkan kan ada beberapa pola asuh, 6 pola asuh yang kalau waktu itu Bu Nat kasih ke saya. Tetapi setelah saya baca beberapa buku, Bapak dan Ibu, pola asuh itu tidak hanya 6 atau 4, bahkan saya nemukan ada yang 21 jenis pola asuh. Jadi udah bercabang sekali. Saya bilang,
wow, ini kalau dijelasin semua lama-lama kita akan kuliah psikologi anak gitu ya. Sehingga padahal kita kan tujuannya adalah sharing, berbagi bagaimana kita bisa melihat pola asuh anak. Oleh karena itu saya lebih mengarah ke empat pola asuh saja supaya kita bisa bahas bareng. Nah, biasanya dari 4 pola asuh ini baru ada turunan-turunannya. Misalnya permisif seperti apa, otoritatif seperti apa, itu banyak turunan-turunannya. Makanya saya tadi ketemu ada 21 pola asuh anak yang saya bilang wow banyak sekali gitu ya. Nah ini saya akan bagikan yang empat dulu gitu ya, 4 pola asuh anak. Semoga sudah terlihat. Sudah, Pak. Halo semua, di video kali ini kita akan membahas tentang 4 jenis pola asuh. Kadang-kadang kita mungkin ragu dan bertanya, apakah cara saya mengasuh anak selama ini sudah tepat atau belum? Cara kita mengasuh anak akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan berbagai aspek hidup anak, terutama ketika mereka dewasa, misalnya dalam hal kepribadian, karakter, emosi, interpersonal, sosial, dan lain-lain. Pola asuh adalah cara orang tua memperlakukan, berkomunikasi, dan mengekspresikan emosi kepada anak. Berikut ini adalah 4 jenis pola asuh. Mari kita simak sama-sama sambil evaluasi pola asuh seperti apakah yang sudah kita lakukan selama ini. Yang pertama, pola asuh otoriter. Orang tua dengan pola asuh otoriter memiliki tuntutan atau standar yang tinggi kepada anak, namun tidak disertai dukungan dan respon terhadap kebutuhan anak. Mereka sangat mempertahankan kendali kekuasaan, menginterupsi dan mengesampingkan pendapat atau kebutuhan anak. Orang tua juga sangat mementingkan nilai kepatuhan karena dianggap sebagai indikator keberhasilan pengasuhan mereka. Orang tua tipe ini sangat sensitif jika otoritas mereka tidak dihiraukan. Ciri-ciri orang tua dengan pola asuh ini adalah bertindak keras dan tegas, tidak mendengarkan pertanyaan atau pendapat anak, jarang atau bahkan tidak memberi pujian, menuntut anak bertanggung jawab seperti orang dewasa. Pola asuh otoriter ini sering dihubungkan dengan rendahnya keterampilan sosial pada anak dan kurangnya self-esteem atau rasa keberhargaan diri pada anak. 2. Pola asuh permisif. Orang tua dengan pola asuh ini memberikan dukungan dan memenuhi permintaan anak secara berlebihan, tetapi sedikit bahkan tidak menuntut disiplin dan kedewasaan anak. Ciri-ciri orang tua dengan pola asuh permisif adalah memberi semua permintaan anak. Orang tua jarang memberi perintah, mengarahkan, dan mengajar anak. Orang tua juga menerima atau membiarkan tingkah laku anak yang buruk, jarang dan tidak menghukum anak yang melakukan kesalahan. Anak dengan pola asuh ini tumbuh menjadi anak yang manja. Pola asuh ini sering diasosiasikan dengan tingkah laku agresi pada anak dan sikap tidak dewasa. Anak juga biasa tumbuh menjadi seorang yang egois dan tidak peduli kepada orang lain. Yang ketiga, pola asuh neglected atau mengabaikan. Orang tua tidak hadir, tidak berfungsi, dan tidak terlibat dalam kehidupan anak. Orang tua hanya fokus pada kebutuhan diri sendiri sehingga mengabaikan disiplin dan kebutuhan anak. Orang tua dengan pola asuh ini biasanya mengalami stres atau depresi, perceraian, sangat sibuk sehingga tidak banyak waktu dengan anak. Ciri-ciri orang tua dengan pola asuh mengabaikan itu adalah tanggung jawab pengasuhan anak diberikan kepada orang lain seperti pengasuh atau sekolah. Jarang komunikasi dengan anak, sangat sedikit bahkan tidak tahu tentang kehidupan anak, dan tidak mengikut sertakan anak dalam keputusan yang berdampak pada keluarga. Pola asuh ini sering diasosiasikan dengan rendahnya kemampuan bersosialisasi pada anak dan rendah dalam pencapaian sosial. 4. Pola asuh otoritatif. Orang tua dengan pola asuh otoritatif menetapkan standar perilaku pada anak namun tetap memperhatikan kebutuhan anak.
Ciri-ciri orang tua dengan pola asuh otoritatif adalah bersikap hangat namun tegas, memberi aturan yang sesuai dengan perkembangan anak, memberikan kesempatan kepada anak untuk merundingkan aturan yang diberlakukan dalam keluarga, menghargai sikap, disiplin, dan tingkah laku anak yang baik, memberi sanksi yang sesuai dengan perkembangan anak jika diperlukan ketika anak melakukan kesalahan, menghargai minat anak, dan menghargai keputusan anak untuk mandiri. Pola asuh ini sering diasosiasikan dengan self-esteem atau harga diri anak yang baik, self-reliance atau kemandirian anak, dan kemampuan bersosialisasi yang baik pada anak. Kadang-kadang orang tua bisa menerapkan keempat pola asuh tersebut dalam situasi yang berbeda-beda, tapi tentu saja ada salah satu pola asuh yang lebih dominan. Dan pola asuh yang paling sehat adalah pola asuh otoritatif. Jadi, pola asuh seperti apa yang sudah Anda terapkan selama ini kepada anak? Demikianlah pemaparan tentang 4 pola asuh. Terapkanlah pola asuh yang tepat supaya anak kita bertumbuh dengan kesehatan mental yang baik. Jika Anda suka dengan video ini, silakan di-subscribe, like, dan share. Terima kasih telah menonton. Baik Bapak dan Ibu, kalau kita baca gitu ya, bahwa pola asuh anak ada banyak, saya ambilnya 4 saja, yang otoriter, permisif, otoritatif, dan juga tadi neglected atau pembiaran. Nah, kalau kita tanya mana yang paling terbaik, tentu dikatakan selalu pola asuh yang otoritatif. Tapi dalam beberapa buku yang saya juga baca Bapak dan Ibu, tergantung kita pakai itu pas di mana. Contoh, pada saat kita memakai pola demokratis gitu atau pola otoritatif, tetapi ada beberapa buku yang membedakan demokrasi dengan otoritatif, sehingga saya juga kadang-kadang pas baca ini yang mana, karena ada beberapa yang bingung. Mungkin kalau ada Bapak dan Ibu yang juga tahu bisa membantu atau koreksi saya. Nah, pola asuh pada saat kita memberikan kebebasan demokrasi, kita tanyakan itu kepada anak TK, ini kamu mau sekolah atau enggak gitu ya, dan sebagainya, itu belum bisa gitu ya, karena kita harus tahu perkembangan anak. Tetapi pada saat kalau kita anak sudah SMA, kuliah, tetapi kita masih menggunakan pola asuh yang otoriter gitu ya, pola asuh yang harus ngikutin saya, maka yang terjadi ya ada juga yang memang ngikutin. Ya, ini makanya saya sharing juga lagi kembali, ada teman saya yang sekolah kedokteran Bapak dan Ibu, sekolah kedokteran, tetapi saya tahu minat dia adalah DKV, gitu ya, desain komunikasi visual. Dia sekolah kedokteran. Setelah lulus dari sekolah kedokteran, apakah dia jadi dokter? Enggak, Bapak dan Ibu. Saya bilang kayak sia-sia, tetapi bagi dia itu dia menjalankan saja apa yang diperintahkan sama orang tua. Karena orang tuanya berjanji setelah jadi lulus dokter, terserah kamu mau ngapain. Akhirnya diambil, Bapak dan Ibu, diambil beneran. Sekolah kedokteran sudah mahal-mahal berapa ratus juta kan keluar kan itu ya. Sekolah kedokteran kan nggak murah. Jadi pada saat dia selesai, dia berikan ijazah itu kepada papanya. Setelah dia berikan ijazah itu kepada papanya, terus dia jadi melanjutkan koas dan sebagainya. Enggak Bapak dan Ibu. Dia kuliah lagi S1 DKV. Hasil dari mana? Tabungan-tabungan dia. Dan dia apply LPDP kalau nggak salah. Saya lupa gitu ya. Beasiswa untuk dia melanjutkan kuliahnya. Bayangkan, anak, ya saya juga harus sharing gitu ya Bapak dan Ibu, saya masuk IPA SMA itu karena apa? Otoriter, pola otoriter. Dan tanpa sadar kalau kita, ya ini nggak tahu, bagi saya dosa warisan sih ya, saya bilang. Bahwa anak yang masuk IPA itu seringkali kita anggap lebih pintar dibandingkan anak yang masuk IPS. Benar nggak kalau di Indonesia kayak gitu? Koreksi kalau saya salah nih. Kenapa? Kenapa anak yang masuk jurusan IPA dianggap lebih pintar dibandingkan anak yang masuk jurusan IPS? Dari mana warisan itu ada? Karena kita mikir bahwa kalau seandainya IPA itu kan kamu bisa kemana-mana aja, ya kan? Salah satu alasan orang tua tuh begitu. Alasan gini, kamu bisa jadi dokter dan sebagainya.
Ada satu selebgram, Bapak dan Ibu, selebgram. Dia umur 19 tahun. Umur 19 tahun itu menghasilkan 400 juta atau 1 miliar, saya lupa. Dari trading saham. Pada saat dia sekolah, gurunya ini selalu ngejek dia, kamu tuh bodoh. Saya maaf ya kalau kasar ya, bodoh, go gitu ya, bukan GoFood tapi go yang lain. Terus kamu wah gitu, dikatain sama gurunya. Kamu mau jadi apa nanti? Umur 20 tahun dia bangun PT, Bapak dan Ibu. Lalu menjadi influencer untuk bagaimana bisa menginvestasi. Jurusan mana? IPS. Karena lebih susah materinya, Pak. Ada matematika, fisika, kimia, cita-cita favorit zaman baby boomers. Betul. Dokter, insinyur, dan perlu jurusan. Makanya kalau sidul anak sekolahan, jadi apa cita-citanya? Tukang insinyur, gitu ya. Sidul kan sih, waktu zaman itu. Terbiasa berhitung dan terukur dalam melakukan banyak hal. Cita favorit, ya dokter, insinyur itu jadi cita-cita kamu dulu apa? Sama, saya waktu itu juga dokter, terus logik berpikirnya dan lebih kesannya itu enggak terstruktur, atau malah mungkin kita berpikir kalau anak IPA itu orangnya baik-baik, anak IPS tuh kayaknya urakan, kayaknya udah madesu lah, masa depannya suram dan pokoknya nggak ada harapan untuk hidup katanya kesannya ya. Padahal tergantung. Nah ini akhirnya yang terjadi adalah kita memaksakan. Ini sudah dari dulu. Tetapi zaman sekarang saya tahu sudah mulai ada perubahan. Bapak dan Ibu, saya tanya nih, misalnya Bapak dan Ibu sekarang punya anak main games. Main games 15 jam sehari. Dimarahin nggak? Dimarahin. Kenapa dimarahin? Kenapa dimarahin main games itu 15 jam sehari, main Dota kalau Bapak dan Ibu tahu Dota. Atau main Counter Strike. Kenapa main dia 15 jam dimarahin? Takut jadi candu. Takut jadi candu. Ada lagi? Matanya kasihan, Pak. Matanya kasihan. Terus ada lagi, siapa anak yang main games itu tapi dimarahin terus menerus? Sekali dimarahin aja. Sekali. Tapi sekarang pertanyaannya gini. Kalau anak Bapak dan Ibu main games 15 jam sehari, tetapi dia bisa memenangi pertandingan di luar negeri, bahkan mengumpulkan sekitar 6 juta dolar, dimarahin nggak sekarang? Enggak. Beli duit. Kenapa nggak dimarahin? Pas main 15 jam sehari dimarahin, tapi kalau udah ngasilin cuan langsung nggak dimarahin. Matre orang tuanya. Dimarahin karena sampai jam 2 pagi masih main, giliran belajar 2 jam aja tertidur. Bagus 2 jam ya Bu ya. 5 menit aja baru ngeliat buku, hancur. Sekarang kalau Bapak dan Ibu cari juara Counter Strike Indonesia, dia menghasilkan duit sekitar 3 miliar ya atau 4 miliar setahun. Umurnya 18 tahun atau 19 tahun, saya lupa. Tergabung dengan di tim Cina atau tim Rusia. Setiap tahun dia bisa menghasilkan seperti itu. Itu baru dari jumlah hadiah. Belum dari kalau seandainya dia punya YouTube, dia mungkin dapat dari monetize, lalu dia dapat yang namanya endorse. Dan kita tahu pekerjaan itu 20 tahun yang lalu nggak ada kan. Waktu zaman Bapak dan Ibu masih muda nggak ada kan. Pekerjaan kayak gitu nggak ada kan. Nggak ada tuh yang mainnya, wah hebat tuh dia bisa endorse jadi main dulu ada Mario Bros atau Atari yang kecil. Mungkin Bapak dan Ibu nggak tahu. Ya, main Atari kecil dan sebagainya. Sekarang 15 jam anak bisa menghasilkan, kalau yang juara dunia Dota gitu ya, itu bisa sampai 60 miliar atau berapa miliar, saya tadi baru baca. Gaya kita berbeda, jenis pekerjaan mereka berbeda,
Sehingga kalau kita masuk ke dalam dunia otoriter, kita memprediksi bahwa ini pekerjaan yang paling enak. Udah, makanya tanpa sadar dokter, insinyur, TNI, apalagi pegawai negeri, cita-cita jadi pegawai negeri gitu kan. Kenapa? Karena enak. Terjamin, pensiun udah nggak usah mikirin, udah jadi TNI dan sebagainya. Pendeta ada beberapa kalangan etnis tertentu bahkan mengatakan bahwa jadi pendeta. Kalau saya di etnis Tionghoa jadi pendeta itu langsung ditanya sama om saya gitu. Nanti nggak dapet duit loh. Gitu ya. Saya bilang, jadi pendeta kalau mau jadi pendeta, kalau mau nyari duit jangan jadi pendeta gitu. Saya bilang. Ada hal-hal seperti itu. Nah ini dia pola otoriter yang bisa seringkali dunianya kita paksakan kepada dunia anak-anak. Makanya saya katakan, kalau ada anak bapak dan ibu bisa main games 15 jam sehari, tetapi kita tahu dia jago, lombakan. Wah Pak, tapi kan nggak, nah itu kita akan mulai itu. Tetapi kalau dia main 15 jam sehari, nggak bisa main-main, nggak ada peluang ke talenta dan sebagainya, ya baru lihat kamu coba arahkan yang lain. Kenapa? Karena pola pikir kita sudah beda Bapak dan Ibu. Coba cari nanti ya Bapak dan Ibu, Just No Limit. Just No Limit itu YouTuber gamers di Indonesia. Penghasilannya berapa? Berapa juta viewers yang dia hasilkan, monetize gitu ya. Itu bisa miliaran. Itu pekerjaan yang luar biasa untuk pada saat ini. Terus yang berikutnya adalah orang tua dengan pola asuh yang permisif. Ini kelihatan sekali bahwa anak yang agresif, anak yang kalau ditolak itu marah dan sebagainya, saya langsung bisa menduga ini pasti papa mamanya akan memberikan segala sesuatunya. Karena bisa terjadi papa mamanya waktu dia masih papa mamanya yang dulu itu tidak mendapatkan apa-apa. Karena salah satu generasi yang sudah mulai akhirnya mapan adalah generasi milenial gitu ya, sudah mulai punya uang mantap gitu ya. Waktu zaman dulu dia nggak dapat apa-apa, sehingga anak saya harus berikan segala sesuatunya. Dan akhirnya yang terjadi adalah pola asuh yang permisif, segala sesuatu diberikan untuk anak kita. Nah ini yang demokratis saya lewatkan sama ya. Ada juga kalau yang dari tadi itu tidak ada pola asuh anak yang namanya temporizer ya. Merupakan sebuah cara pengasuhan anak yang tidak konsisten. Nah ini dia, ini juga harus hati-hati Bapak dan Ibu. Anak itu seringkali bisa ngetes kita juga. Kalau nggak ke papanya, ke mamanya. Nanti kalian Bapak dan Ibu kan akan bisa diadu domba ya tanpa sadar. Papanya boleh, mamanya nggak boleh. Nanti yang ribut siapa? Papa mamanya. Yang penting saya sudah mendapatkan sesuatu. Dan saya jujur Bapak dan Ibu, saya sering melakukan itu waktu saya masih remaja. Saya tanya mami saya nggak boleh, saya tanya papi saya boleh gitu ya. Dan akhirnya saya bilang, wah senang, akhirnya minta ke papi saya. Karena kalau ngeliat papi saya itu, bagi saya papi saya itu adalah duit. Saya nggak pernah minta mami saya. Karena mami saya itu pelitnya luar biasa kalau masalah tentang uang. Tapi kalau ngeliat papi saya, wah ini adalah dompet yang berjalan. Dulu ya. Sekarang sih juga masih kadang-kadang. Jadi Bapak dan Ibu, ini uniknya temporizer bahwa kita harus konsisten sebagai orang tua, atau kalau seandainya kita tidak tahu jawabannya, maka kita harus diskusikan dulu dengan pasangan. Nah, yang tadi ini yang sama seperti ini gitu ya. Orang tua dengan pola asuh yang ini overprotect. Saya jadi mau nanya nih. Bapak dan Ibu punya akun Instagram nggak? Punya akun Instagram? Follow akun anak Bapak dan Ibu nggak? Iya, Pak. Yang follow jempol. Yang follow akun anak Bapak dan Ibu, jempol, kasih jempol. Sedikit ya. Wah, ada beberapa. Ya. Kenapa di follow Bapak dan Ibu? Kenapa di follow? Supaya tahu teman-temannya. Supaya tahu teman-temannya. Nggak salah, saya kan bilang nggak salah, gitu ya, nggak salah untuk punya akun. Nah, tapi kalau saya tanya,
kenapa anak remaja milenial termasuk saya itu sudah keluar dari Facebook. Saya udah nggak main Facebook. Walaupun saya post Facebook itu karena saya sudah post dulu di Instagram dan biasanya kan tering ke Facebook gitu ya. Saya nggak pernah main Facebook sebenarnya. Karena sudah mulai dunia di situ penuh dengan orang-orang yang akhirnya memberikan nasihat. Nah, anak-anak mulai kabur dari Instagram. Sudah ada yang mulai ke TikTok, Bapak dan Ibu. Ada yang sudah ke Line. Kenapa anak kita lebih senang ke Line? Di Indonesia ya, ke Line. Karena tahu bahwa mama papanya nggak bisa main Line. Nah, bukan berarti tidak boleh seperti itu, tetapi kenapa kita harus melakukan itu? Karena Bapak dan Ibu percuma Bapak dan Ibu nge-follow anak Bapak dan Ibu kalau anak Bapak dan Ibu itu adalah orang yang di-unhide story-nya. Ya, jadi Bapak dan Ibu nggak bakal pernah bisa ngelihat story-nya anak Bapak dan Ibu. Lalu Bapak dan Ibu termasuk yang di-restrict. Kalau di Instagram itu ada caranya, unhide, story, dan restrict. Jadi kita masih friend, tetapi Bapak dan Ibu nggak bisa ngeliat apa-apa dari Instagram saya. Kenapa? Karena merasakan, wah ini kenapa harus papa, mama, dan saudara. Nah ini perlu yang namanya juga ngobrol, overprotect, jangan sampai kita ketakutan kalau kita akhirnya tidak percaya dengan anak kita. Ini nih mungkin kita bisa bahas, karena waktu itu mungkin salah satu dari Bapak dan Ibu bisa cerita gitu ya tentang peristiwa tentang overprotect ini. Nah berikut yang permisif, yang tadi, yang dimanjakan, ini mungkin sudah sering kali kita dengar. Nah, ini dia bagian pola otoritatif. Pengasuhan otoritatif ini orang tua tahu kapan dia harus berperan, bagaimana pada saat dia harus menggunakan otoritas dia, bagaimana pada saat dia harus menggunakan permisif dia, memberikan ini, ya. Anak saya ngobrolnya pakai chat box. Oke, saya bisa Pak, mereka juga punya second account IG. Iya, karena nggak nyaman. Bapak dan Ibu nggak nyaman loh di follow sama orang tua. Ini saya sharing cerita. Jadi pada saat saya share di Facebook, gitu ya, saya share di Facebook cerita yang lucu, gitu ya, cerita yang lucu dengan gaya saya begini, gitu ya. Biasalah anak pendeta yang sok gaul ya kayak saya, gitu ya. Begini. Nah, baru saya post 10 menit atau 15 menit kemudian papi saya dengan chat WA yang panjang, yang tanpa spasi gitu ya, yang pakai caps lock yang besar, dia tulis, kamu tuh wah nasihatnya begitu panjang. Tanpa sadar saya bilang ini enggak bagus, memang saya mengerti maksudnya. Tapi pada saat otoriternya digunakan, otoritasnya digunakan untuk suatu hal di mana anaknya sudah umur 30 tahun tetapi masih diperlakukan seperti umur 10 tahun. Itu nggak masuk, Bapak dan Ibu. Tidak akan pernah masuk. Nah, ini yang harus kita coba, pola asuh anak otoritatif. Otoritatif yang membuat kita belajar menempatkan diri pada saat bagaimana kita menjadi otoriter, gitu ya, maksudnya dalam hal kita menggunakan otoritas kita, bagaimana kita bisa permisif memberikan apa yang dia inginkan, bagaimana kita bisa juga harus demokratis membiarkan, gitu ya, dia memilih segala sesuatunya, atau juga pada saat kita juga salah satu pola asuh yang neglected itu juga mungkin bisa terjadi. Kalau kita mengatakan bahwa mungkin dia butuh ruang, mungkin dia butuh sesuatu di mana dia harus dibiarkan sendiri. Karena ada orang-orang yang bisa seperti itu, bahwa saya membutuhkan ruang, jadi jangan papa mama itu harus ikut tahu apa yang saya rasakan. Nah ini bagaimana pola otoritatif adalah bagaimana kita bisa mengelola hal ini dengan baik. Nah ini saya tidak terlalu, saya ambil saja gitu ya, pola asuh yang ideal untuk anak dari ibu dan ayah, gitu ya. Bagaimana ibu mempunyai peran banyak dalam pengasuhan anak, tetapi saya juga harus akui bahwa peran ibu dan anak ini tidak boleh terbagi. Jadi tidak boleh yang terjadi namanya dikotomi bahwa ya ibu harus perannya seperti ini, ayah ya seperti ini. Kecuali peran yang secara fisik ya. Misalnya kalau ibu ya punya menyusui, ya jelas harus bisa menyusui gitu, bisa menyusui, maksudnya bukan harus bisa menyusui kan ayah nggak mungkin menyusui gitu ya. Ayah tuh nggak ada yang namanya asa,
Air susu ayah itu nggak ada, air susu ibu ada. Tetapi kalau namanya peran mendidik anak itu harus terjadi antara ayah dan ibu. Terkadang ayah harus bisa memainkan peran ibu dan sebaliknya, demikian sebaliknya. Nah, ini untuk membagi saja, gitu ya. Tampak lebih tangguh dibandingkan ibu. Ini setuju juga nih, kalau ibu dikatakan seperti itu. Tampak lebih tangguh dibandingkan ibu. Saya beberapa hal ini saya bilang nggak juga. Ayah mungkin kadang-kadang lebih lemah dibandingkan ibu, gitu ya. Lebih disiplin dalam menerapkan peraturan, yakin ayah lebih disiplin dalam menerapkan peraturan. Kadang-kadang seringkali seorang ayah yang kesianan dengan anak, udahlah kesian itu nanti aduh nangis. Kadang-kadang ibu yang memang lebih tega. Nah, oleh karena itu ibu dan ayah ini dari yang pola asuh ideal ini adalah harus saling mendukung satu dengan yang lain. Karena kalau pola asuhnya berbeda Bapak dan Ibu, antara ibu dan ayah itu berbeda, yang pola asuh ibunya otoriter, yang pola asuh ayahnya itu permisif, anak itu akan bingung, anak itu bingung membangun pola interaksi dia dengan orang lain, mungkin dia bisa depresi, trauma, tertekan, dan yang lainnya. Bahkan mungkin bisa terjadi membenci ayahnya atau membenci ibunya, lalu lebih condong kepada salah satu orang tua. Saya nggak tahu, kalau Bapak dan Ibu di sini, misalnya anak Bapak dan Ibu yang remaja, telepon Bapak dan Ibu, kalau mau cari sesuatu, nanyanya telepon ke Bapak atau ke Ibu? Ibu. Ayah itu biasanya ditelepon kalau pada saat apa? Silakan, Bapak-bapak. Wifi rusak, Pak. Wifi rusak, ada lagi? Minta duit, Pak. Minta duit, sudah pasti itu. Terus? Di sini ada yang ayahnya kalau diminta, Pak, lapar nih mau makan. Bisa terjadi gitu ya. Ada di chat nih langsung. Mau ke ibu kalau mau beli suatu barang, isi pulsa. Waduh, oke. Ke ibu saat beli sesuatu yang berhubungan teknologi. Oke. Baru saat beli sesuatu yang berhubungan dengan teknologi baru ke ayah. Oke. Ibu kalau mau cerita santai, ayah kalau ada maunya. Oke. Ini jawaban-jawaban yang sangat jujur. Oke, jadi Bapak dan Ibu kita bisa lihat gitu ya. Ada perbedaan-perbedaan yang terjadi. Minta ke mamanya dulu, lalu mamanya ke papanya. Jadi semacam ini ya, apa? Perpanjangan tangan gitu ya, Pak Ifek. Udah banyak juga nih ya. Biasanya anak laki lebih dekat ke ibu. Oke. Tapi ada juga Bapak dan Ibu kalau lihat ya, saya beberapa kali ngeliat di akun Instagram ada anak perempuan yang lebih dekat ke ibu dan juga atau anak laki yang dekat dengan laki-laki gitu ya, maksudnya dengan ayahnya. Yang sampai saya nggak ngebayangkan gitu ya, anak laki-laki yang bisa sampai kayak rangkul-rangkulan gitu, kayak main gulat dengan ayahnya gitu ya. Saya langsung membandingkan dengan ini kalau papi saya gituin ya, yang ada saya babak belur gitu ya. Karena bagi saya berbeda. Kenapa bisa seperti itu? Saya langsung katakan karena pola asuh. Pasti karena ada salah, bukan salah pola asuh, caranya. Gitu lagi, ya. Oke, sampai sini dulu Bapak dan Ibu. Sebelumnya ada yang mau sharing atau saya nggak mau bilang bertanya ya, karena kalau hal ini saya bahkan mau belajar dari Bapak dan Ibu tentang bagaimana mengasuh anak dan sebagainya. Bapak ganti lampu, listrik mati. Ibu makan apa, Ma? Malah kalau saya kebalik, Pak Tri. Jadi kalau mau ganti lampu, ganti listrik dan sebagainya itu saya pasti mintanya ke mami saya. Mami saya itu bisa jago segalanya. Ganti ban dalam aja dia bisa. Papi saya nggak bisa ganti ban dalam motor. Oke, silakan Bapak dan Ibu, ada yang mau tanya atau ada yang ingin sharing, terusnya sharing sih. Silakan.
Mari Bapak Ibu. Atau mau ditunjuk? Saya Pak David, Ya. mohon izin nggak Oh, buka Patri, video aduh Pak, maaf, lagi di jalan. bangun. Saya ngeliatnya Nggak apa Pak, ini Pak, Iya, saya iya. ini mau bertanya sih. Begini Pak, terkait dengan tadi kan, kalau Bapak Bill tadi bilang kan sekarang kan sudah berubah ya, maksudnya preferensi anak atau anak terhadap dia mau jadi apa nantinya kan sangat berbeda ketika mungkin zaman dulu ya Pak. Tapi apakah nilai-nilainya berubah Pak? Maksudnya begini, mungkin zaman saya dulu orang pengen jadi dokter mungkin karena uang, tapi mungkin juga karena pengabdian gitu. Nah, ketika sekarang berubah, seolah-olah kok saya melihat semuanya orientasinya kepada uang. Misalnya YouTuber, kenapa YouTuber? Duitnya banyak. Gamer, kenapa gamer? Duitnya banyak. Jadi orientasinya berubah menjadi sebuah nilai kekal, menjadi nilai yang kayak uang dan uang gitu. Nah, itu mau nggak mau itu terdampak pada anak-anak kita. Saya masih punya anak masih kecil ya, masih 9 dan 7 tahun. Tapi mereka kan sangat YouTube sangat YouTube minded gitu ya. Ya, jadi seolah-olah saya seringkali harus membalancingkan antara bahwa hidup itu nggak melulu tentang uang dan kamu dapat ini miliaran, mah ini dapat ini, wah kemarin dia dapat itu, kan dia biasanya kan ada di YouTube itu mereka langsung dapat berapa miliar terus dapat uang fasilitas A B C. Nah itu bagaimana kita tetap membuat anak kita tuh tidak silau dengan hal-hal itu, bahwa kesuksesan itu bukan hanya terkait dengan pencapaian, banyaknya followers, kemudian banyaknya uang kau dapat, tapi tetap kepada nilai-nilai kekristenan. Itu menurut saya lebih berat Pak yang terjadi sekarang daripada dulu ketika saya masih muda. Nah itu menurut Bapak seberapa jauh kita mesti harus membentengi anak-anak kita ini? Kalau kita nggak otoriter, maksudnya kita nggak disiplin dari kecil, saya pikir agak susah gitu ke depannya. Terima kasih Pak. Kalau saya sih sebutnya bukan otoriter ya dalam hal pada saat kita nggak boleh YouTube dan sebagainya. Tetapi kembali lagi kalau umurnya 9 tahun dan 7 tahun beda gitu ya. Ada beberapa hal yang memang kita kembali lagi pola otoritatif itu bisa menempatkan pada saat dimana di sini saya harus melakukan ini nih, penegasan bahwa no excuse, nggak boleh ya. Tapi di satu sisi saya harus jadi ini seperti ini. Nah kalau yang tentang YouTube ya saya ambil contoh uang itu cuma memang ngeguyon gitu ya. Kenapa? Karena kita nggak boleh 15 jam, tetapi pada saat sudah mulai menghasilkan sesuatu, masalahnya tentang uang, lalu akhirnya langsung tadi kan bilang, boleh Pak, boleh, sekarang udah boleh 15 jam main game, silakan, asal menghasilkan uang. Ini itu contoh. Nah, saya masih ingat seorang, kalau nonton Panji, gitu ya, Panji. Saya, nama panjangnya sih selalu susah, gitu ya, seorang komika, dia YouTuber juga, sama Raditya Dika, gitu ya, YouTuber. Dia cuma bilang begini, kalau kamu masuk ke jadi YouTuber, mengejar uang, maka kamu gagal. Saya bilang, wow, ya dia bisa banyak ya akhirnya komen, ya biasalah orang dikasih tahu biasanya komen-komennya tuh nyinyir gitu. Itu karena lu udah kaya aja dan sebagainya. Vicky Naki, Bapak dan Ibu, Vicky Naki. Kenal Vicky Naki? Dalam 3 bulan itu dia bisa punya follower sampai 3 juta. Dalam 3 bulan. Jadi 1 bulan dia 1 juta follower. Apa yang dia lakukan Bapak dan Ibu? Dia cuma bisa ngomong, dia bukan bisa, cuma bisa. Dia ngomong seperti ini, Привет. Tahu Привет itu artinya apa? Spasiba. Salah satu yang membuat saya ingin belajar bahasa Spanyol itu adalah Vicky Naki. Ya, Jeremy Pauline tuh. Wah, ini banyak nih. Pak Amran ini luar biasa. Ya. Tahu Dayana, Bapak dan Ibu? Kalau nggak tahu, harus bisa ngobrol. Harus bisa tahu. Setidaknya baca Line Today lah. Supaya bisa nyambung sama anak Bapak dan Ibu. Nah, pada saat kalau kita kembali lagi, Panji selalu mengatakan gini, kalau anak Bapak dan Ibu, kalian ingin jadi YouTuber, ngejarnya adalah uang, maka kamu gagal. Menjadi YouTuber adalah passion kamu.
untuk menyalurkan bakat kamu, talenta kamu, apa yang kamu sukai, kamu salurkan ke sana. Yang lain beriringan nanti. Memberikan positif, memberikan hal yang baik melalui dunia apa? Dunia digital. Panji, saya selalu mengatakan seperti itu. Panji selalu mengatakan bahwa kamu harus mempunyai dampak. Ya, itu dia. Panji Pragiwaksono. Jadi memang jangan sampai akhirnya kita membangun image, oh kamu, ya tanpa sadar kita juga akhirnya seperti itu kan. Ya kita jujur-jujuran, misalnya Bapak dan Ibu suruh jadi dokter, nyuruh anak Bapak dan Ibu jadi dokter karena pengabdian atau bukan? Atau karena kerjanya jelas? Saya pribadi sih pengabdian, Pak. Pengabdian? Pengabdian. Jadi PNS, pengabdian juga? Iya Pak, saya PNS. Iya Bu, ya Bu, enggak. Saya nggak bilangin ke ini nih, mesti cari pekerjaan yang nggak ada di sini apa? Nggak ada, semuanya punya ada gitu ya, pendeta gitu dan sebagainya. Bisa terjadi pengabdian pada saat kita katakan wow, atau juga orang tua kita pada saat kita memilih jadi PNS atau memilih menjadi dokter, lalu memilih menjadi TNI dan yang lainnya, polisi, atau yang memang menggunakan jasa, gitu, memberikan jasa, maka kita sebagai orang tua wajib juga memberikan bahwa ingat loh, kamu ke sana itu bukan karena mencari uang. Akan menjadi salah, gitu ya, akan menjadi keliru kalau kita sendiri sebagai orang tua yang mengarahkan ke sana supaya kamu dapat gampang dapat kerjaan. Tetapi harapan dari tadi Bu Bangun juga mengatakan bahwa harusnya kita sebagai orang tua membangun, kalau kamu mengarahkan, itu ya namanya pola otoritatif, mengarahkan anak itu ke sana. Kita bertanya, kenapa kamu mau jadi YouTuber? Kalau dia masih jawab untuk mencari uang, maka kita harus mengubah hal itu, mengubah pola pikir dia, bukan melulu tentang uang. Saya setuju dengan Ibu Bangun. Ya. Sama seperti Panji yang selalu katakan, kalau kamu mengarahnya seperti itu, nggak bakal dapat. Vicky Naki, kalau Bapak dan Ibu bisa sampai 3 juta follower, itu bukan karena dia pengen dapat uang, karena dia suka bahasa. Dia tuh bisa bahasa Rumania, dia bisa bahasa Rusia, dia lagi belajar bahasa Spanyol, Inggris sudah pasti, gitu ya, Inggris sudah pasti, dia orang Palembang, dia bisa bahasa Indonesia sudah pasti, lalu dia sedang belajar bahasa Uzbek, kalau nggak salah Uzbekistan, lalu dia lagi belajar Jerman. Nah, karena apa? Bukan karena uang. Dia cuma karena passion saya di situ. Jadi kalau saya nonton YouTube Vicky Naki dia, itu passion dia. Passion dia untuk bisa ngobrol, berbicara, bahkan tujuan utama dia adalah dia bagaimana bisa menjadi polyglot. Dan orang tuanya memberikan dukungan. Dulu Bapak dan Ibu YouTube dia tuh ya, gambarnya jelek. Mikrofonnya juga cuma yang pakai headset gitu ya, headphone gitu ya, seperti ini. Sekarang sudah mulai pakai yang, udah pakai ini, gitu ya. Maksudnya contoh pakai mic dan yang lainnya yang saya bilang, wah ini bagus sekali mic-nya nih. Berturut-turut. Nah ini yang memang harus kita bangun pola-pola pikir, jangan sampai kita mengarahkan anak-anak kita untuk hanya secara uang. Apa yang dicari orang uang dan sebagainya. Tapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana kehadiran kamu dengan pekerjaan apapun, yang positif tentu ya, pekerjaan yang positif, itu bisa memberikan dampak. Nah, seringkali orang tua memaksakan, jangan sampai gitu ya, seringkali memaksakan bahwa anak kita mengejar seperti ini, lalu kita tanpa sadar keluarnya seperti ini ngomongnya. Emang nanti kerjaan duitnya apa? Bapak dan Ibu. Tapi kalau kita katakan, oke, kalau misalnya dia berkata seperti ini, tadi kemarin saya tanya sepupu saya, kamu jurusannya apa? Dia jawabnya jurusan agro, eko, teknologi. Itu saya sampai nyari Google, ini ya jurusan apa? Saya nggak tahu nih, kerjanya juga apa, mau nggak mau kan nyari gitu ya.
Oh, seperti itu. Nah, ini berbeda. Nah, tugas orang tua pada saat dia sudah mulai kuliah, pada saat dia mulai cari kerja adalah memberikan arahan, bukan berperilaku otoritatif. Kenapa? Nah, ini yang baru saya mau masuk ke bagian ini. Terima kasih ya Bu Bangun sudah menjadi jembatan. Nah, ini akan masuk ke dalam bagian yang namanya toxic parents. Di Indonesia, saya harus katakan bahwa nggak mudah bicara ini, ya, sangat tidak mudah bicara ini. Karena konsep orang tua selalu mulia itu terjadi di Indonesia. Orang tua yang mulia, yang diagungkan, yang kalau seandainya tidak nurut dengan orang tua, maka kata durhaka itu sering keluar kan. Nah, toxic parents bisa ada dalam diri kita. Toxic parents bisa terjadi dalam dunia sekitar kita. Toxic parents bisa mulai muncul. Bahkan kita bisa lihat orang lain yang tertekan karena hidup di dalam keluarga yang toksik. Kenapa dia nggak melawan? Karena dia masuk dalam timuran. Bahwa kalau ngelawan orang tua, maka jadi batu. Maling kundang kan? Padahal kalau kita lihat toxic parents, ciri-cirinya seperti apa gitu ya. Kalau banyak orang yang mengatakan 7 ciri-ciri toxic parents yang bisa terjadi, yang bisa mungkin saya juga mungkin bisa lakukan, ya. Mengungkit apa yang telah dilakukan untuk anak. Pada saat mungkin konflik, kamu tuh ya, udah mama sekolahin sampai gini, dasar nggak tahu terima kasih. Nah itu salah satunya. Ini bukan saya ngomong ya Bapak dan Ibu ya. Ini dari data. Menyalahkan anak dan memberikan kritik yang berlebihan. Egois dan kurang empati pada anak. Reaktif secara emosional dan dramatis. Mama aku pengen cerita, terus mamanya bodo amat lalu dia yoga. Suka mengontrol, kurang menghargai, menuntut berlebihan. Mirip sih dengan yang otoritatif ya Bapak dan Ibu ya. Nah, ini bisa terjadi orang tua yang toksik, orang tua yang jadi benalu. Nggak mudah memang, saya harus hati-hati gitu ya. Karena saya tahu juga orang tua itu sangat luar biasa. Tetapi kita mungkin dalam beberapa tingkah laku kita, dalam beberapa hal yang kita lakukan, kita mungkin bisa jadi orang tua yang toksik. Makanya kalau kita lihat Bapak dan Ibu, ada berita seorang anak yang menuntut orang tuanya 3 miliar. Bapak dan Ibu baca berita itu aja. Langsung tanpa sadar kita memberikan yang salah yang mana? Tanpa sadar. Saya nggak bilang setelah kita tahu dan sebagainya. Pada saat baca berita itu aja deh. Seorang anak menuntut ayahnya 3 miliar. Ibunya 3 miliar. Pada saat kita baca itu, feeling instan kita yang keluar pertama kali yang salah siapa? Pasti kita akan katakan anak, gitu ya. Pasti akan kita katakan bahwa anak nggak bisa durhaka anak dan yang lainnya. Padahal kalau pas saat saya baca berita itu ya, tanpa sadar akhirnya saya ngomong, ya wajar lah orang tuanya ini dituntut dan sebagainya. Hati-hati Bapak dan Ibu, kita mungkin bisa menjadi orang yang toksik, orang yang jadi racun bagi anak-anak kita. Maka kita harus benar-benar bisa berkomunikasi. Ini saya langsung cepat saja gitu ya. Yang aktif, yang nasihat dan sebagainya. Ini nanti mungkin kita akan bagikan. Saya akan mau lebih banyak tentang ini yang kritik. Ini saya lewatkan saja. Nah, di dalam tokoh Alkitab, supaya jangan saya kelihatan kayak psikologi gitu ya, supaya ada pendetanya. Di dalam tokoh Alkitab, Abraham dan Sarah, silakan Bapak dan Ibu kasih jempol aja
Kalau saya tanya, Abraham dan Sarah itu adalah orang tua yang baik, kasih jempol. Kalau misalnya setuju atau tidak setuju. Abraham dan Sarah adalah orang tua yang baik. Dua. Oh, nggak ada lagi. Yang setuju Abraham itu adalah orang tua, Abraham dan Sarah orang tua yang baik. Kenapa? Bu Kinli atau Bu Lia, boleh? Bisa 50-50 nggak? Call a friend mungkin bisa nanti. Mereka orang tua yang ideal, ya. Bu Kinli kenapa setuju, Bu? Bu Kinli. Kalau saya lihat, Pak, mereka selalu melibatkan Tuhan di dalam mendidik anaknya. Oke. Kalau Ishak dan Ribka, Bapak dan Ibu, silakan jempol. Ada yang mau jadi seperti Ishak dan Ribka? Saya yakin jawabannya pasti nggak ada yang mau. Ya. Kenapa Ishak bisa melakukan seperti itu? Ishak anaknya siapa? Abraham dan Sarah. Yakub. Siapa yang mau jadi bapak-bapak? Siapa yang mau jadi seperti Yakub? Nggak ada yang mau. Siapa yang mau jadi seperti Raja Daud? Bapak-bapak, siapa yang mau jadi seperti Raja Daud? Nggak ada yang mau juga ya. Yang Imam Eli. Hofni dan Pinehas namanya. Nggak ada yang mau. Berarti tokoh Alkitab ini adalah orang tua yang gagal semua kan ya? Udah, Ibu. Bisa berikan saya satu tokoh yang Bapak dan Ibu menjadi panutan sebagai orang tua? Selain Tuhan Yesus. Gitu ya. Saya nggak mau bilang cerita tentang Tuhan Yesus. Dari tokoh Alkitab yang Bapak dan Ibu ingat, siapa yang jadi panutan Bapak dan Ibu untuk menjadi orang tua? Ayub mungkin, Pak? Ayub, oke. Kenapa Ayub? Bu Elis? Karena setiap anak-anaknya habis berpesta, dia juga takut anaknya berbuat dosa, dia kan juga kasih persembahan gitu. Terus dia juga sebagai orang tua juga kan imannya kepada Tuhan kan, sampai dia dengan titik terendahnya dia tidak lepas dari percayanya Tuhan akan melindungi Ayub. Oke. Itu, Pak. Tapi mau punya istri seperti istrinya Ayub? Ya enggak, Pak. Oke, Ayub ya, ada yang Ayub. Yusuf dan Maria, oke. Zakaria dan Elizabeth, berarti masuk perjanjian baru nih. Ya. Perjanjian baru memang wah begitu luar biasa gitu ya. Nggak diceritakan keburukannya, tetapi kalau di perjanjian lama nggak ada gitu ya. Nah, ini maksud saya seperti ini Bapak dan Ibu. Ibu dan neneknya Timotius, itu semua perjanjian baru. Yusuf Maria, ibu dan neneknya Timotius, Zakaria, Elizabeth. Tapi kalau perjanjian lama terbuka adanya. Nah, maksud saya di sini Bapak dan Ibu bahwa kita menjadi orang tua mungkin bisa kita lakukan, kita mungkin kadang-kadang bisa seperti Ishak dan Ribka, pilih kasih. Kita lebih jangan-jangan tanpa sadar kita membandingkan anak kita yang satu dengan yang lain. Itu kan sama kan, kayak Ishak dan Ribka kan, pilih kasih. Saya nggak bilang seterusnya, tapi kadang-kadang kita melakukan itu. Abraham dan Sarah juga bisa seperti itu. Gitu ya. Atau mungkin kita seperti Yakub yang pilih kasih. Raja Daud yang tegas, tapi nggak tegas sama anak-anaknya. Yang terjadi adalah kehancuran kan, Absalom dan yang lainnya itu perang mereka itu. Imam Eli pun juga lakukan seperti itu, gitu ya. Jadi banyak contoh-contoh di dalam Alkitab yang terbuka, memang lebih banyak di Perjanjian Lama, ada juga di dalam Perjanjian Baru yang tidak sempurna.
Sebagai orang tua, memang kita tidak sempurna, Bapak dan Ibu. Makanya tadi yang bagian paling pertama saya katakan bahwa kita harus menjadi manusia pembelajar. Manusia yang selalu belajar untuk menjadi lebih baik lagi hari demi hari. Nah, tugas kita sebagai orang tua di dalam Alkitab dikatakan bahwa kita harus mempunyai pola untuk memberikan masukan, memberikan arahan kepada anak-anak kita. Kita mempunyai prinsip dan pemahaman dasar bahwa anak-anak adalah berkat dari Allah yang telah Ia perintahkan di dalam Mazmur 127 ayat 3 sampai dengan yang 5. Dan orang tua harus mengajarkan anak-anaknya dan membesarkan mereka dalam nasihat Tuhan. Itu juga paling penting. Lalu bagaimana anak-anak kita latih, kita ajar, dan kita didik untuk dekat dengan Tuhan. Dengan pola asuh yang benar, dengan pola asuh yang otoritatif, dengan pola asuh yang tidak otoriter, dengan pola asuh yang membimbing. Ingat Bapak dan Ibu, orang tua itu membimbing anak-anak untuk kepada Tuhan, untuk hidup di dalam Tuhan. Kalaupun kita pernah melakukan hal yang seperti misalnya dalam tokoh Alkitab lakukan, maka kembali lagi kita harus belajar. Nah, paling sulit adalah kalau kita selalu katakan, ya ini pola asuh saya kok. Udah deh, jangan ngatur-ngatur. Enggak, ini yang paling benar. Nah, kalau udah yang seperti itu susah deh. Ya, saya akan katakan susah. Tapi kalau kita kembali lagi dalam hal diri kita, bahwa kita harus belajar, bahwa setiap era, setiap generasi mempunyai cara didik yang berbeda, tantangan yang berbeda, maka kita harus belajar untuk, oh, tantangan anak saya ke depan apa ya? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya tanamkan? Oleh karena itu seperti yang tadi Bu Bangun katakan, bahwa kita harus membangun, kita harus ada punya prinsip-prinsip dasar, terkhususnya dalam nilai-nilai Kristiani yang harus kita bangun, kita didik. Nanti setelah mereka bisa kita bebas dari hidup kita, atau setidaknya Bapak dan Ibu anak Bapak dan Ibu mulai ngekos, kalau kita tahu bahwa anak-anak kita sudah didik dengan benar, maka rasa trust itu akan ada. Maka kita akan bisa membiarkan dia melakukan segala suatu hal, pilihan-pilihan, dan tugas kita adalah memberikan saran, tapi tetap keputusan ada di tangan dia. Itu saja dari saya, Bapak dan Ibu. Kita bisa sharing untuk kita semua sebelum mungkin sampai jam 7 ya Bapak dan Bu Nat ya. Kita bisa sharing selama setengah jam. Mungkin ada yang ingin bertanya atau yang ingin memberikan contoh-contoh yang untuk membuat kita saling melengkapi, dan saya juga belajar gitu ya. Saya juga belajar untuk jadi orang tua yang lebih baik lagi. Silakan. Kalau nanti itu ada pertanyaan sampai itu ya Pak, 11.45, habis itu kita ada acara penutupan segala kan Pak ya. Ya, bagi Bapak Ibu yang mau sharing atau ada pertanyaan, silakan sampai jam 18.45 ya, Bu Nat. Mungkin sharing kayaknya harusnya. Nah, silakan Pak Saya Lutfi. boleh. Iya. Saya akhirnya gini, teman-teman. Ya, kita sudah berkeluarga, sudah punya anak, dan kemudian juga melihat keluarga-keluarga yang lain di komunitasnya kita, dan bagaimana kita juga melihat anak-anaknya mereka gitu ya. Saya akhirnya sampai kepada ke satu perenungan bahwa anak-anak itu berharga. Ya. Anak-anak itu berharga, regardless nanti mereka menjadi seperti apa, anak-anak itu tetap berharga di mata Tuhan. Dan mestinya di mata kita juga. Nah, kalau begitu situasinya, apakah tepat kita memakai ukuran kita sendiri kepada mereka? Yang kadang-kadang kita jadi cenderung untuk mendikte, katakan begitu ya, mendikte kehidupannya mereka. Karena ownership-nya kita begitu besar sama mereka. Anakku, ya kan? Kami memiliki mereka, gitu loh. Apakah kita jadi 100% mendikte kehidupan mereka, ataukah sebenarnya Tuhan yang mendikte kehidupannya mereka, dalam arti positif, gitu ya. Nah, terus kemudian adalah bahwa dengan kondisi begitu, apakah kita yang terbatas ini, dengan tadi disampaikan bahwa dunia ini sudah sangat limitless, ya kan? Mereka tiba-tiba lahir di situasi yang bahkan kita sendiri tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Waduh, ini sudah di luar kontrolnya kita, gitu loh. Terus kemudian kita yang terbatas ini, yang jangankan mereka butuh bertumbuh, kita sendiri sebagai orang tuanya sendiri pun butuh bertumbuh sebagai papa, sebagai mama, sebagai orang tua, katakan begitu ya.
tiba-tiba harus mengkontrol kehidupannya mereka gitu loh. Jadi saya melihat beberapa teman-teman. Jadi ada satu pasangan keluarga yang si bapak ini dan si ibu ini sangat bagus, sangat secara rohani sangat bagus kebentuk, dan kehidupannya mereka sebagai pasangan, sebagai suami, sebagai istri, sebagai keluarga juga menjadi berkat buat banyak orang. Anak-anak mereka juga sangat diberkati, gitu ya. Kehidupannya mereka tidak berlebihan, tapi Tuhan mencukupkan kebutuhannya mereka. Dan anak-anak mereka ada yang sekolah dan tamatan dari Australia, ada yang kemudian tamatan dari US dengan pendidikan yang begitu bagus. Ini anak-anak perempuan ya. Saya tahu di antara teman-teman kita di sini juga ada yang anak-anak perempuannya sampai keluar jauh sekolah gitu ya. Dan bagaimana kita mengontrol mereka gitu ya. Tuhan memelihara mereka dan pendidikan mereka bagus di sana, komunitas ekosistem mereka juga bagus di sana gitu ya. Dan kemudian akhirnya kemana mereka menikah? Dengan siapa mereka menikah? Mereka akhirnya menikah juga dengan orang Indonesia yang sekolahnya bukan dari luar, teman-teman, tapi juga dari sekolah-sekolah lokal. Oke, itu tuh jadi satu pemikiran ya. Satu pemikiran. Kita cenderung untuk memberikan memang yang terbaik, ya kan? Tapi kadang-kadang agak bias bahwa kita mendikte mereka, gitu ya. Nah, kemudian saya juga di pekerjaan juga melihat di lingkungan pekerjaan saya, siapakah sih yang berhasil di dalam pekerjaan itu? Katakanlah begitu ya. Oh, saya sini sharing aja teman-teman, karena kita memang chit-chat di sini lah ya. Oh, saya dari ITB gitu ya. Tapi yang sukses di pekerjaan saya itu, katakanlah selain kalau kita bisa pakai kata sukses, katakan begitu ya, minjem. Ternyata yang lulusan Trisakti juga sukses. Yang lulusan Kanada juga sukses. Ini di satu kantornya saya ini, teman-teman. Yang lulusan dari Australia juga sukses. Yang lulusan dari Atmajaya juga sukses. Yang lulusan dari mana-mana juga sukses. Nah, kalau saya pakai pikirannya saya, oh saya lulusan dari ITB gitu ya, istri saya lulusan dari Unpad, tentulah kita sebagai orang tua biasanya kalau bisa anak-anak kami sekolah lebih tinggi. Kalau S1 pinginnya mereka S2. Kalau kami aja sudah anak-anaknya sekolah di sekolah terbaik, katakan begitu ya, tentu anak-anak kita juga pinginnya lebih baik dari orang tuanya. Nggak salah ekspektasi-ekspektasi itu. Tapi apakah kita bisa melihat kita ini sebenarnya sedang memuaskan dan mengejar hasratnya kita, atau sebenarnya apakah kita memberikan keleluasaan Tuhan di sana gitu loh. Melihat tadi yang saya bilang, ternyata mereka even lulusan Atmajaya juga sukses. Jadi ukuran sukses itu apa sebenarnya? Dan kemudian mereka kalau kita bisa bilang berhasil, apakah karena tadi jurusan matematika tadi yang disampaikan oleh Pak David tadi, apakah jurusan sosial? Banyak banget teman-teman yang membuat faktor mereka itu tuh berhasil kalau ukurannya tadi status sosial, pekerjaan, pendapatan, dan segala macam. Nah, tapi kalau kita balik lagi ke hal-hal yang Tuhan sih sebenarnya yang mendesain mereka, ya kan? Tuhan yang punya rencana mereka. Jadi makanya tadi saya datang dari pemikiran awal tadi, apapun statusnya mereka nanti, apapun situasi mereka nanti, itu tuh mereka berharga. Apakah saya bisa mendikte anak saya, misal yang sekarang umur 12 tahun, ya kan? Nanti menikah dengan siapa? Suaminya bakal pekerjaan apa? Ya kan? Latar belakangnya nggak bisa kepikiran, teman-teman. Ya, jadi emang susah banget. Nah, jadi akhirnya kami yang coba lakukan adalah gini, teman-teman. Jadi instead of mendikte mereka, saya pinginnya jadi dokter lah. Pernah kami berbicara dengan istri, kalau bisa anak kita ini jadi dokter ya. Suatu saat nanti kalau kita sudah tua ada yang merawat. Nggak salah ekspektasi itu, ya kan? Tapi ternyata bisa jadi keinginannya mereka, setelah kita lihat bertahun-tahun, nggak ada satu pattern yang pas yang membuat mereka ke sana. Ya kan? Keinginan-keinginannya mereka berbeda-beda. Sekarang kami lagi mendiskusikan sama mereka, kemana kalian mau sekolah, gitu ya? Apakah mau tetap di Penabur, karena dia sekarang sudah kelas 2 SMP, sebentar lagi akan SMA, tiba-tiba dari dianya datang, oh kalau bisa ke misalnya SMA 8, misalnya begitu. Apakah akan kejadian di SMA 8, ataukah nanti akan di mana, nggak tahu juga. Ya kan? Nah, terus kemudian yang paling kecil itu Nicole. Ada masanya waktu itu kami juga agak-agak, bagaimana ya, dia itu tuh kelihatannya left-handed pada saat usianya dia waktu itu, tangan kiri, kidal, teman-teman. Agak asing nih tangan kiri ini, ya kan? Umumnya tangan kanan, stigma tentang tangan kiri itu tuh jelek, ya kan? Tangan kotor lah, tangan cebok dan segala macam gitu loh. Tapi akhirnya kami memberikan kesempatan biarkan dia ya, jadi apa dirinya sendiri. Akhirnya sekarang yang berkembang itu tuh dengan tangan kirinya, gitu ya. Jadi akhirnya saya kembali ke pemikiran perenungan ini bisa jadi salah teman-teman, karena kita juga sharing di sini satu sama lain, yang belajar satu sama lain ya. Kayaknya lebih pas daripada mendikte mereka,
tugas kita adalah menjadi mempersiapkan mereka sebaik mungkin karena memang tanggung jawabnya kita adalah itu, gitu ya. Terus kemudian mungkin akan lebih bagus jadinya menstimulasi, mendorong daripada mendikte mereka jadinya, ya kan? Jadi tanggung jawabnya kita kepada Tuhan dan tanggung jawabnya kita kepada Dia. Mungkin itu sekedar perenungan teman-teman yang saya coba melihat ya, setelah melihat berbagai keluarga, melihat teman-teman yang lain. Waduh, apa pola parenting yang paling pas untuk itu ya? Itu teman-teman sekedar sharing. Ya, silakan Bapak dan Ibu, ada yang juga sharing lagi. Boleh, terima kasih Pak Rifai untuk sharingnya. Boleh sharing, Pak? Boleh Pak Eri. Ya, saya mau sedikit ya, Kyonghi dulu, Kyonghi. Gini Pak, tadi kan ada pola-pola pendidikan anak tuh ya, macam-macam ya Pak ya. Memang kalau dicari memang banyak sekali pola-pola. Tapi saya berpikir kok mix ya. Jadi itu pendidikan untuk anak tuh mungkin polanya disesuaikan dengan umur juga ya Pak David. Kalau saya lihat, karena kan umur dari 0 sampai jadi kalau menurut saya itu pendidikannya itu pendidikan karakter ya, untuk menjadikan seseorang berkarakter dan berintegritas. Itu mendidiknya mulai dari umur 0. Nggak bisa mulai dewasa baru dididik, itu nggak bisa. Dan ada sebuah, ini kalau saya tunjukkan sedikit, saya nggak bisa share, tapi saya sedikit kurva ya. Ini kurva. Jadi saya semacam kurva S. Itu yang saya arsir karakter. Jadi kalau kita mendidik karakter anak, itu kurvanya seperti ini. Jadi dari 0 sampai ada kayak kurva S. Makin besar, makin besar, makin besar, kita udah terlambat untuk mendidik karakter anak. Jadi karakter anak dididik mulai dari umur 0 seperti kurva S ini. Jadi kalau pada saat umur-umur muda, ya mungkin agak semacam otoriter ya. Kita semacam otoriter. Gitu, otoriter terhadap anak. Supaya anak tahu gimana. Cuman otoriternya itu bukan otoriter apa ya, tapi otoriter ya penuh kasih ya. Misalnya macam dari kecil kita kalau misalnya anak-anak mainan, selesai mainan, ayo beresin sendiri. Sebenarnya ada pembantu sih, ada Mbak. Tapi saya menerapkan ya, ayo supaya dia bisa melakukannya sendiri. Nah itu kan sebenarnya otoriter tuh. Kalau anaknya nggak mau kan, ya biarin dah, ada Mbak juga kan. Ya nggak bisa. Harus tetap kasih tahu seperti itu. Jadi ada pendidikan karakternya tuh dimulai dari 0 ya. Jadi ada masa-masa kita otoriter, tapi ada masa-masa kita jadi apa? Yang tadi pola didik keempat itu Pak, otoritatif ya, otoritatif. Ada masa-masa kita yang ngasih penghargaan apa. Kalau anak kita udah berprestasi ya udah kasih penghargaan gitu. Sebaliknya kalau anak kita pulang, sampai saat ini kita kalau anak dapat nilai jelek aja nggak pernah kita marahin gitu. Maksudnya apa ya? Ya susah ngomongnya. Jadi karakternya tuh kita didik dari 0 gitu sampai ke depan. Dan kita terus kemudian mengarahkannya tuh saya lebih cenderung ke apa ya? Pertama mungkin God center ya, Pak. Jadi kalau semacam kalau main game 15 jam
dulu nggak boleh, sekarang bisa ngasih uang. Saya tetap nggak bisa, nggak boleh. Karena pertama tetap God center. Di dalam God center itu kita berpusat pada itu sebenarnya sesuai nggak sih sama Tuhan, sesuai dengan ajaran Tuhan nggak sih gitu. Artinya itu bisa menjadi berkat nggak buat orang lain. Berkat itu bukan cuma uang, karena wah kamu dengan main game bisa ngasilin uang, nyontoin orang-orang kecanduan game. Dampaknya kan gitu. Jadi kita nggak lihat semacam pokoknya ngasilin duit. Nggak bisa gitu. Ada God center, itu sesuai nggak sih sama Tuhan? Sesuai nggak sih sama 10 perintah Allah? Menjauhkan dari itu enggak gitu. Jadi kita lebih melihat itu, kalau main game, wah nih main game bisa ngasilin uang banyak. Tetap saya nggak boleh, karena dari game itu orang-orang lain mungkin dia bisa ngasilin uang, tapi dampak orang lain yang kecanduan game itu ngeri banget tuh, bisa sampai bunuh orang tuanya demi minta uang untuk main di apa namanya itu warnet, untuk main game. Berarti kan dampaknya ngeri itu, dampaknya wah nggak bisa, itu nggak bisa jadi berkat buat orang lain gitu, ya kan. Sedangkan saya mengajarkan ya kamu harus jadi berkat, apapun pekerjaan kamu, apapun yang kamu minatin, itu harus menjadi berkat. Jadi tadi kalau contohnya yang, maaf nih Pak David ya kalau saya kurang setuju ya, kalau contohnya dulu main game terus, dilarang 15 jam, sekarang 15 jam menghasilkan duit, saya tetap nggak boleh kalau saya pribadi, karena itu akan menghasilkan tidak menjadi berkat buat orang lain. Lebih cenderung kamu bisa nggak jadi berkat buat orang lain. Itu contoh-contoh. Kalau anak saya bahkan main gaple ya, tahu gaple ya Pak? Remi aja saya ajarin. Remi saya ajarin, tapi bukan buat judi. Ini remi untuk melatih pola pikir kan. Itu kan ngitung, harus pasang strategi. Kecuali kalau yang gede-gedean angka nih, buka kartu gede-gedean angka, itu nggak mendidik lah. Tapi kalau yang model-model kayak mainan minuman, tahu minuman ya, kalau yang nggak punya ambil, itu kan masang strategi dan sekaligus itu saya ajarkan. Jadi seperti itu Pak. Jadi saya lebih berpikir, tadi saya menyanggah yang tadi, kalau pokoknya ngasilin duit, enggak. Itu duit itu terakhir. Jadi pertama saya berpikirnya adalah God center. Yang kedua, loyal to proses. Prosesnya gimana gitu. Jangan instan. Banyak orang sekarang kan pinginnya instan. YouTuber aja buat konten yang sekarang lagi nyukil iktp, chip dari iktp demi konten dan segala macam. Terus ada yang ngasih sampah ya, buat yang waktu itu ngasih kotak bingkisan tapi ternyata isinya sampah di Bandung kan, demi konten ya kan, itu ngasilin duit, tapi nggak bisa seperti itu gitu loh. Itu aja Pak masukan saya Pak. Makasih Pak. Terima kasih. Nah, untuk yang games gitu ya Bapak dan Ibu, kalau Pak Eri dengan katakan bahwa remi itu boleh karena menghasilkan bisa bola pikir dan sebagainya. Karena kembali lagi gitu. Saya kan tadi ngomong tentang masalah games dan uang. Lalu kita bilang bahwa games itu kecanduan. Sekarang remi bisa buat kecanduan nggak Pak Eri? Remi bisa nggak buat kecanduan? Ya Pak, maksud saya bukan itunya, maksudnya itu mainan itu loh, mainan di rumah kalau lagi nganggur. Ini kan lagi masa-masa PSBB di rumah, kalau malam-malam ini kalau bridge itu seperti ini mainnya gitu ya. Terus pola pikir, bridge dan sebagainya, itu oke. Ya, jadi nggak boleh kecanduan, memang nggak boleh. Segala sesuatu pasti bisa menyebabkan kecanduan. Games apapun.
Kalau yang tadi yang Remi main capsa, main bridge, main QQ, main apapun lah gitu ya, itu akan bisa. Kalau untuk bermain secara komunitas, waktu pada saat misalnya kemarin Sinca, lalu kita main, lalu pakai bedak dan sebagainya, saya juga mainkan gitu ya, itu sangat oke. Tapi bisa akhirnya kecanduan pada saat sudah mulai memasukkan uang di situ. Nah, kalau yang tadi bilang games dengan 15 jam, Bapak dan Ibu, karena kita nggak tahu. Jadi pada saat, kalau kita, makanya saya akan katakan bahwa lihat dulu, pada saat yang juara dunia gamers itu, dia bisa sampai 15 jam, itu bukan untuk cuma main, tapi dengan teman-temannya. Bagaimana dia bisa melakukan ini dan sebagainya, lalu mengatur strategi apa yang harus dipakai, lalu siapa yang ini nih, makanya kembali lagi ini beda era. Ini sama seperti kalau kita main bridge, Bapak dan Ibu. Main bridge, kita kan pasangan di seberang kita itu juga harus mengerti kan, kalau saya keluarin ini, kamu harus keluarin apa, gitu kan? Main bridge seperti itu kan, dan harus ada latihan kan, main bridge itu. Kenapa Indonesia akhirnya juara dunia, atau si Michael Hartono itu ya, itu kan jago kan main bridge. Nah, ini sama. Jadi pada saat yang 15 ini bukan cuma main sendiri, tapi dengan teman-temannya dia ngelatih taktik, strategi, lalu apa yang harus dilakukan dan yang lainnya. Lalu apakah menyebabkan dampak buruk? Semua apapun akan bisa menyebabkan dampak buruk negatif. Nah, itulah makanya peran orang tua. Tapi apakah games ada pengaruh positif? Ada, jelas. Saya akan katakan. Ini bukan karena kita beda generasi ya Bapak dan Ibu ya. Ada, saya katakan. Pada saat kita lagi stres dan sebagainya, mungkin kita bisa main terlebih dahulu. Tapi jangan sampai menyebabkan kecanduan. Nah, inilah yang menyebabkan kecanduan bagian siapa? Bagian kita. Dan anak-anak yang YouTubers dan gamers itu selalu mengatakan mereka punya dunia mereka sendiri. Mereka bisa melakukan ini, ya ini dia makanya dikatakan bahwa keseimbangan, pembagian waktu. Dan masalahnya, anak-anak ini kan pada saat dilakukan itu kita akhirnya orang tua yang neglected, yang terjadi, udahlah terserahlah, kamu mainin, udah main game saja dan sebagainya. Akhirnya bisa menyebabkan kecanduan. Nah ini yang maksud saya seperti itu. Jadi Pak Eri, bukan berarti 15 jam masalah tentang uang dan sebagainya, bukan masalah tentang uangnya. Tetapi untuk menjadi seorang profesional gamers, profesional ya, saya nggak bilang cuma main gamers abal-abal biasa. Yang profesional itu kalau lihat di YouTube silakan boleh cek gitu ya, bagaimana mereka latihannya, bagaimana mereka menjaga stamina mereka, bagaimana mereka bisa menyeimbangkan diri mereka dengan kehidupan di luar. Dan mereka itu ada satu hari mereka nggak main games. Kenapa? Karena bagi mereka games itu cuma bukan untuk melakukan apa, tapi ya passion mereka dan sebagainya. Lalu mereka beberapa kali juga selalu mengatakan bahwa ingat, kalian jangan sampai kecanduan. Selalu dikatakan seperti itu. Jadi mereka harus memberikan dampak. Ini untuk masalah games yang lainnya, yang tentu masalahnya bisa menjadi kecanduan. Ya semuanya dari segala sesuatu pasti bisa menyebabkan kecanduan. Inilah peran sebenarnya ya, akhirnya menjadi peran utama kita orang tua untuk saya main games Bapak dan Ibu, saya gamers. Tapi pun juga harus belajar gitu ya. Ya kadang-kadang juga ditegur istri, dan saya juga harus mengingatkan kepada anak saya bahwa ini dan sebagainya jangan sampai ketagihan dan sebagainya. Saya tidak pernah membiarkan anak saya main dari Senin sampai Jumat itu megang HP. Paling Sabtu Minggu, itu pun juga harus atas dasar melihat dari saya gitu ya, izin dari saya. Nah ini yang harus terjadi. Nah kalau Bapak dan Ibu akhirnya yang terjadi adalah otoritatif, kita tidak boleh membiarkan anak kita main games, sedangkan games itu adalah dunia mereka, Bapak dan Ibu nggak bisa tolak itu. Semakin Bapak dan Ibu tolak adalah akan semakin terjadi clash yang harus dilakukan. Makanya saya bilang bahwa harus diajak bicara, jadi sahabat. Jadi memang benar seperti Pak Eri juga katakan, jangan, kita harus tetap God center, jelas gitu ya. Karena pengembangan karakter, dan saya setuju untuk hal itu gitu ya. Untuk kita mengembangkan karakter dan sebagainya. Anak itu tidak akan kecanduan kalau kita sudah mengembangkan karakter dan dia bisa menyeimbangkan dirinya. Nah, yang jadi permasalahan adalah
pada saat anak itu kita biarkan neglected gitu ya, kita biarkan saja dia mau berkembang, dia mau main games dan sebagainya tanpa ada pengarahan, yang terjadi kecanduan. Nah, ini menyebabkan harus kita pikirkan. Nah, mungkin kita katakan kepada anak-anak kita, kamu bisa nggak menurut kamu permainan ini bisa mengganggu kamu dan sebagainya. Ini kan tugas kita kan sebagai orang tua. Jadi jangan salahkan gamesnya, tetapi bagaimana kita bisa membuat anak itu bisa mengatur pola melalui setiap didikan kita. Itu saja sih ya. Jadi kalau mempermasalahkan gamesnya, saya juga akan katakan ya sama saja. Mau kartu remi Bapak dan Pak Eri mengajarkan anak kartu remi, lalu akhirnya kalau seandainya gitu ya, seandainya dibiarkan, lalu dia bertemu dengan lingkungan main remi itu pakai uang, kecanduan dan sebagainya, it's same gitu. Tapi kalau seperti yang tadi Pak Eri katakan, sudah dibina pengembangan karakternya dari awal, lalu diberikan, sehingga pada saat dia bertemu dengan lingkungan yang tidak sehat, yang bisa menyebabkan kecanduan, maka dia bisa tahu jaga diri. Itu saja sih yang paling penting utamanya, Pak Eri. Oke, cukup Pak Eri ya, cukup puas ya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak sharing. Saya boleh sharing, Bu Yohana? Ya, bisa aku Oke ya. deh, saya ya udah mau jam 7 Bu. Mungkin nanti bisa langsung ke Pak David aja kali ya Bu ya. Atau bisa dibagi di warta jemaat Bu kalau mau sharing. Sering banget. Iya, ya, oke, nggak masalah. Iya, rasanya cukup ya Pak David ya malam ini ya Pak. Boleh. Oke, memang menarik materi kita malam hari ini Pak. Ada pertanyaan juga tuh dari Bu Wanda ya, mungkin nanti bisa Japri juga dengan Pak David ya Pak ya untuk dijawab ya Pak. Ya kalau boleh saya simpulkan malam hari ini intinya ada 4 tipe pola asuh, yaitu tipe otoriter, tipe permisif, tipe acuh, tipe otoritatif, yang masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya sendiri. Dan intinya kita mau sama-sama belajar, semoga kita bisa menjadi orang tua yang hebat dan bijak dengan menerapkan pola asuh yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Kita akhiri